Ada beberapa orang
yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersama di sana. Di gedung DPR. Ekspresinya terus Kak. Berharap kamu harus sampaikan. Jangan ragu dan jangan berhadap. Dan yang ini mewakili suara rakyat yang selama ini kita dilihat oleh DPR yang hanya tahu ini. Oke, ini mewakili suara rakyat. Kemudian DPR yang sudah tidur saja waktu sidang. Apa lagi? Selain itu apa lagi? Dari setiap lirik lagu ini, saya dengar dari kamu semangat sekali. Kayaknya kamu sering nyanyi lagi. Kira-kira, kamu suka tidak dengan lagu ini? Suka. Kenapa suka dengan lagu ini? Karena kritik mengandung kritikan terhadap DPR. Nah, kalau kita ngomong DPR berarti kita ngomong tentang ngomong DPR ini kerennya. Kalau misalnya orang sebut DPR juga identik dengan Korupsi. kritikan politik, identik dengan rakyat. Lalu pertanyaannya, yang pilih DPR itu siapa? Kalau mereka korupsi yang salah siapa? DPR atau rakyatnya? Nah, harus pilih dia. Iya toh? Nah, biasanya kalau kita pilih DPR itu disebut dengan pesta apa namanya? Pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu artinya pesta rakyat. Ya, di tahun-tahun beberapa bulan lalu kan kita tanggal 14 ya? Kita libur toh? Coblos tidak? Ada yang coblos, ada yang tidak. Nah, sekarang lihat DPR yang kamu pilih itu kerjanya apa? Tidur. Ada yang balik jalan, ada yang bilang tidur. Dan kalau mereka tidur, kalau mereka bangun jalan, ya yang salah ya kita sendiri. Suruh pilih dia. Ya toh? Tapi kita punya tugas dalam pengawasan. Kalau dia kerjanya tidak betul, kalau pilih dia, kok kasih tahu. Tapi kita punya etika. Cara penyampaian itu jangan, kalau demo jangan anarkis. Ya? Dengan kita punya tanggung jawab di situ bagaimana supaya dia punya kinerja ini bagus. Kamu sudah benar dengan rakyat, jangan hanya tahu apa bilang iya dan setuju. Jadi kita ini kamu ini kak ke depan itu kita tahu dari kelas 12 sampai satu orang jadi DPR. Amin. Yang selanjutnya kan ya, karena kita tidak tahu jalan kita ke depannya itu seperti apa. Baik. Tadi kamu sudah sebut ada pesta rakyat, kemudian ada demokrasi. Nah, hari ini kita akan belajar
berbangsa dan bernegara. Iya, yang pertama kita tahu dulu latar belakangnya. Kemudian yang kedua itu yang kita harus tahu analisis karakternya. Setiap demokrasi itu punya ciri khas. Sama seperti kita toh. Ya, kita ini disebut manusia, disebut siswa, tapi punya cirinya masing-masing. Walaupun kembar sekalipun. Kemudian mengidentifikasi itu sama dengan mengelompokkan. Kemudian yang terakhir baru mengevaluasi. Ya, itu dia punya tujuan pembelajaran. Nah ini dimensi profil lulusan. Nah ini dia yang membedakan antara pembelajaran sebelumnya dan pembelajaran mendalam. Jadi untuk hari ini patokan penilaian ibu ada di situ. Yang mau kita capai hari ini itu adalah yang pertama penalaran kritis. Bagaimana kami punya logika berpikir itu mengembangkan argumen yang ada di LKPD. Paham ya? Oke. Yang kedua kolaborasi. Tahu arti kata kolaborasi? Tahu. Kerjasama. Jadi tidak ada yang numpang nama ya. Harus numpang ide, jangan numpang nama. Kemudian yang ketiga kreatif. Kreativitas. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah itu kan? Misalnya masalah ini, oh kita punya kelompok cara penyelesaiannya seperti ini. Kemudian yang terakhir komunikasi. Komunikasi ini penting ya. Banyak orang yang tulis seperti ini tidak tahu mengungkapkan. Di kepala itu saya maksud begini, saya maksud itu. Nah di sini itu untuk menguji bagaimana kita membahasakan ide yang ada di otak ini untuk disampaikan kepada teman. Oke, itu dimensi profil lulusan. Ini juga ada di dalam rubrik penilaiannya ibu sebentar. Ini yang ibu nilai. Mulai dari proses diskusi kelompok sampai pada akhir nanti pada diskusi. Kalau yang ibu nilai ini seperti biasa ada diagnostik tadi sudah tahu, saya sudah kasih pertanyaan. Nanti formatifnya ini, yang kedua ini itu penilaian proses belajar. Nanti sebentar saat diskusi ibu akan keliling. Ibu akan keliling dari kelompok A, kelompok B, ke kelompok C, ke kelompok D. Kemudian ibu akan lihat di sini bagaimana penalaran kritisnya, bagaimana kolaborasinya. Ibu akan isi di rubrik penilaian yang ibu sudah siapkan. Nanti yang terakhir ada kuisis, kuisis yang akan jadi pertanyaan rebutan untuk menilai apakah kalian paham tidak dengan materi yang ibu sampaikan hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Yakin Bu? Tujuan pembelajaran kamu? Tanya tentang apa tujuan pembelajaran pertama tadi? Tanya tentang latar belakang. Oke, tanya tentang latar belakang. Yang kedua? Menganalisis sekarang? Oke, baik, masih ingat ya? Itu tujuannya. Kalau lupa itu pembelajaran itu. Oke, sekarang simak video berikut, perhatikan baik-baik. Nanti catat poin pentingnya. Untuk tidak setelah ini, ibu sudah siapkan LKPD di sini nih. Ini, ibu akan bagikan dalam kelompok. Jadi masing-masing orang catat sudah mana yang penting dari materi yang kita dapat di depan. Bisa? Bisa. Oke, sekarang simak video berikut. Jangan tegang, ini videonya agak lama. Ya Bu. Kali ini Oke. kita akan membahas tentang sebelumnya tentang misi integrasi bangsa. Buat yang belum nonton, kalian bisa nonton dulu ya videoku yang menunjukkan adalah bentuk negara konferensi meja bundar tahun 1949. Bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau kita sebut dengan Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu, Indonesia terbagi menjadi 7 negara bagian. Namun, masa berlakunya bentuk negara Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama, bahkan tidak sampai 1 tahun. Karena rakyat Indonesia sadar bahwa bentuk negara serikat ini adalah taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Rakyat menuntut pemerintah pusat agar mengembalikan bentuk negara Indonesia kembali menjadi kesatuan. Atas tuntutan rakyat Indonesia inilah akhirnya pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 mengubah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dengan hukum dasar yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau yang kita kenal dengan istilah UUDS 50. Pada masa itu, Indonesia menganut demokrasi liberal dengan sistem pemerintahannya parlementer. Sekarang kita bahas ya bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah multi-partai. Beberapa partai besar yang terkenal diantaranya Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Apa itu pemerintahan parlementer? Parlemen itu sendiri adalah badan legislatif ya, atau yang sekarang kita kenal dengan MPR, DPR, dan DPD. Sistem pemerintahan parlementer beberapa cirinya diantaranya kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol kepala negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Kabinet atau para menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Lamanya masa jabatan kabinet atau para menteri tidak diatur karena Perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Selama masa demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet. Dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai dengan 1959, Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Kabinet Natsir. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir pada 20 Maret tahun 1951. Ya, kabinet ini hanya bertahan 6 bulan saja. Jatuhnya Kabinet Natsir disebabkan karena kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PMI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Tapi di balik itu sebetulnya ada program kerja Kabinet Natsir yang patut kita banggakan, yaitu pada masa ini Indonesia berhasil masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Kabinet Sukiman yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 27 April 1951 dan berakhir pada tanggal 3 April 1952. Pada masa Kabinet Sukiman, banyak sekali terjadi masalah politik. Masalah yang akhirnya membawa kabinet ini dijatuhkan adalah penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika dalam Mutual Security Act atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Perjanjian tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Kerjasama tersebut dinilai sangat bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh membela Blok Barat, yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur. Akhirnya, parlemen pun menggugat dan menjatuhkan Kabinet Sukiman. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, yang memulai masa jabatannya pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Kabinet ini berhasil bertahan selama 15 bulan. Lebih lama ya dari kabinet-kabinet sebelumnya. Karena kabinet ini merupakan koalisi dari Partai PNI dan Masyumi. Selain itu, dalam kabinet ini juga dibentuk sebuah kabinet Zakon, yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan dari partai politik. Sayangnya, pada masa Kabinet Wilopo
Widodo terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan ekspor-impor yang tidak terkendali, serta munculnya berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Pada akhirnya, kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan, di mana pemerintah menyerahkan kembali tanah dari Planters Vereniging dan mengerahkan polisi untuk mengusir petani yang menggarap tanah tersebut. 5 petani tewas pada peristiwa tersebut. Hal ini tentu memicu kemarahan. Ketua Serikat Tani Indonesia bernama Sidik Kertapati mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Widodo. Mosi tersebut diterima oleh parlemen dan masa jabatan Kabinet Widodo pun berakhir. Yang keempat, Kabinet Ali Sostroamidjojo ke-1. Masa jabatannya dimulai dari 1 Agustus 1953 dan berakhir pada tanggal 25 Juli 1955. Kabinet ini telah banyak berperan dalam eksistensi Indonesia di kancah internasional. Salah satu prestasi kabinet ini yang kita banggakan adalah terselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Kabinet ini juga berhasil membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan dengan utang Indonesia terhadap Belanda. Selain itu, kabinet ini berhasil membentuk panitia pemilihan umum. Kabinet Ali Sostroamidjojo I jatuh karena adanya masalah dengan Angkatan Darat. Pemerintah mengangkat Bambang Utojo sebagai Kepala Staf TNI AD atau Kasat. Pengangkatan ini tidak disetujui oleh petinggi-petinggi TNI AD. Pada tanggal 27 Juni 1955 terjadi aksi boikot dari kalangan perwira Angkatan Darat. Aksi inilah yang menyebabkan kabinet ini jatuh. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap yang memulai masa jabatannya pada tanggal 12 Agustus 1955 dan berakhir pada tanggal 3 Maret 1956. Kabinet ini akhirnya berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkungan TNI Angkatan Darat. Kabinet Burhanuddin juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Konstituante adalah sebuah dewan yang dibentuk untuk menyusun undang-undang dasar yang baru pengganti UUD 50 yang masih bersifat sementara. Berakhirnya masa jabatan Kabinet Burhanuddin pada tanggal 3 Maret 1956 bukan karena dijatuhkan ataupun mengundurkan diri, melainkan karena tugasnya dianggap sudah selesai. Yang keenam, Kabinet Ali Sostroamidjojo II. Untuk kedua kalinya, Ali Sostroamidjojo dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Masa jabatan kabinet ini dimulai pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Pada periode kedua ini, Kabinet Ali Sostroamidjojo berkoalisi dengan partai-partai besar seperti PRI, Masyumi, dan NU. Sedangkan partai PKI tidak dilibatkan karena ditolak oleh tokoh-tokoh Islam. Pada masa ini, Ali Sostroamidjojo sebagai Perdana Menteri dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah. Sikap Ali inilah yang membuat NU dan Masyumi menarik dukungan dan menteri-menterinya keluar dari kabinet Ali, sehingga menyebabkan keretakan dalam kabinet dan memaksa Ali untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Ali Sostroamidjojo pun berakhir lagi. Sebelum memilih Perdana Menteri pengganti Ali Sostroamidjojo, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menyuarakan bahwa ternyata demokrasi liberal ini sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Perdebatan di kalangan elit politik pun terjadi. Soekarno akhirnya membentuk kabinet ekstraparlementer, yaitu sebuah kabinet yang dibentuk karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Karya dengan mengangkat seorang tokoh non-partai bernama
Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menterinya, sehingga kabinet ini disebut juga sebagai Kabinet Juanda. Yang terakhir, Kabinet Juanda. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet ini dibentuk dengan jajaran menteri yang berasal dari kalangan ahli, bukan dari partai politik. Pada masa Kabinet Juanda, banyak program kerja yang terrealisasikan. Salah satunya berhasil menyatakan kepada dunia mengenai penetapan batas laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Peristiwa ini kita kenal dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh Kabinet Juanda adalah adanya peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Cikini tahun 1957 dan sidang Dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai. Sebelum masa Kabinet Juanda dimulai, Soekarno telah mengadakan sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956 dengan tujuan menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun sampai dengan tahun 1959, Dewan Konstituante masih belum menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Selain itu, persoalan perebutan wilayah Irian Barat dengan Belanda pun tidak kunjung selesai. Padahal, masalah ini selalu menjadi program kerja utama di setiap kabinet. Tapi, tidak satupun kabinet berhasil menarik kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Atas dasar itulah, Soekarno akhirnya membuat keputusan untuk mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret adalah perintah yang dikeluarkan seorang kepala negara atau pemerintah saat negara dalam keadaan darurat. Isi Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno adalah Dewan Konstituante dibubarkan, Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali sehingga UUDS 50 tidak berlaku lagi, serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden, maka berakhirlah demokrasi liberal di Indonesia. Dan berakhir pula masa jabatan Kabinet Juanda dan pemerintahan parlementer. Oke, baik. Sudah perhatikan video tadi toh? Sudah. Oke. Sekarang ada pertanyaan terkait video tadi? Tidak ada. Berarti semua paham? Paham Bu. Sekarang kita tanya. Kabinet bertiga tadi kabinet apa? Kabinet 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 7. Kabinet pertama.
Kita undi saja siapa yang presentasi duluan, ya?
Hari Sabtu berlari santai. Salah. Menuju pusat kota Wonogiri. Salah. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Silakan Pak. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah kami melihat video tentang penerapan multipartai di Indonesia, kami telah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat di LKPD. Kepada teman presenter, saya persilakan. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami telah menjawab beberapa rumusan masalah yang telah tertera dalam LKPD. Pada rumusan pertama, mengapa kabinet pada masa demokrasi liberal sering jatuh bangun? Lalu analisis faktor penyebabnya. Baik, jadi seperti yang telah kita ketahui bersama, pada masa demokrasi liberal, di mana sistem pemerintahannya ini dibatasi oleh konstitusi, sehingga pemerintah atau pemimpin negara ini tidak bisa segenang-genangnya untuk mengatur masyarakat atau membatasi masyarakat. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kabinet pada masa demokrasi sering jatuh bangun, yang pertama adalah koalisi partai yang tidak stabil. Jadi kabinet yang bergabung dalam koalisi partai seringkali tidak stabil dikarenakan perbedaan pendapat, kepentingan, serta ideologi dari masing-masing partai yang bergabung. Selanjutnya saya berikan kepada Pak. Selanjutnya, kurangnya disiplin partai. Partai-partai politik di Indonesia seringkali tidak memiliki disiplin yang kuat sehingga anggota parlemen dapat dengan mudah berpindah partai atau tidak mendukung kebijakan pemerintah. Korupsi dan nepotisme. Korupsi dan nepotisme masih menjadi masalah besar di Indonesia yang dapat menyebabkan kabinet jatuh jika tidak diatasi dengan efektif. Selanjutnya saya silakan kepada teman. Baik, di sini saya akan menjawab urusan masalah yang kedua. Bagaimana pengaruh sistem multipartai terhadap stabilitas politik Indonesia pada masa demokrasi liberal? Sistem multipartai di Indonesia pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan politik karena polarisasi partai politik yang tidak stabil. Ketidakstabilan politik ini ditandai dengan berlangsungnya pemilihan umum atau pemilu. Pemilu ini diikuti banyaknya partai politik yang sekitar 29 partai yang berjuang untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu, masyarakat, individu atau golongan partai politik mempunyai kebebasan atau peluang yang besar untuk bisa terjun ke dalam arena politik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dari sini teman saya mendapat banyak. Selanjutnya, namun di sisi lain, banyaknya partai politik juga menyebabkan fasilitasi politik yang kuat sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dan stabilitas politik. Contohnya pada tahun 1955, Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Partai Masyumi menjadi dua partai terbesar di Indonesia. Namun, mereka memiliki perbedaan ideologi dan kepentingan yang kuat sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dan membentuk koalisasi yang stabil. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dan akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintah demokrasi pada tahun 1959. Baik, ini saya menjawab putusan yang ketiga, yaitu pemilu pada tahun 1965 disebut sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia. Setujukah kalian dan berikan argumentasinya? Pemilu pada tahun 1965 dianggap sebagai pemilu paling demokratis karena beberapa alasan. Yang pertama, pemilu ini diadakan dalam suasana kebebasan berpolitik serta relatif luas. Banyak partai politik dan organisasi masyarakat dapat berpartisipasi secara bebas tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pemerintah atau pihak lain. Yang kedua, pemilu ini diadakan dengan partisipasi yang tinggi
yaitu sekitar 90% dari 39 juta jiwa, 39 juta pemilihan terdaftar menggunakan hak pilihan mereka. Ketiga, ini diadakan tanpa intervensi pemerintah yang signifikan. Proses pemilihan umum berjalan secara adil dan jujur dengan tidak ada manipulasi atau kecurangan. Yang keempat, pemilu ini melibatkan masyarakat secara luas dengan banyaknya organisasi masyarakat dan kelompok kepentingan yang berpartisipasi dalam proses pemilu. Dengan demikian, pemilu tahun 1955 dianggap sebagai salah satu contoh pemilu terbaik dari proses demokrasi di Indonesia. Dan pemilu ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengadakan pemilu yang demokratis dan adil, dan bahwa masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Perbedaan demokrasi liberal lebih berfokus pada kebebasan individu, sedangkan sistem demokrasi Indonesia lebih berfokus pada keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan individu. Kesamaan kedua sistem demokrasi memiliki pilihan umum yang bebas dan adil dengan partisipasi masyarakat yang kuat, serta memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman audiens yang kurang paham dengan presentasi yang kami paparkan, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami ingin bertanya kepada kelompok. Kami ingin kelompok menjelaskan ciri-ciri dari pemerintahan sistem parlementer. Terima kasih. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Itu pertanyaannya. Karena tadi kan kalian tidak sempat singgung tentang itu. Kalian hanya menjelaskan yang terakhir itu bagaimana membedakan antara demokrasi liberal dan demokrasi saat ini. Dan kesamaannya ada di mana. Mereka bertanya, kalau sistem demokrasi parlemen atau pemerintahan parlementer itu seperti apa? Silakan. Moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan langsung menjawab. Jadi ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer yang pertama ada kepala pemerintah. Jadi Perdana Menteri Presiden hanya sebagai simbol kepala negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintah. Selanjutnya ada kabinet, dipimpin oleh Perdana Menteri juga, bertanggung jawab kepada parlementer. Yang terakhir ada lamanya masa jabatan kabinet, tidak diatur karena Perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Apakah masih ada tambahan? Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Dan saya telah membuka presentasi dengan pantun. Juga izinkan saya menutup presentasi ini juga dengan pantun. Oke, silakan. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur dan terima kasih. Kelompok 2 kita tepuk salut dulu kelompok 2, boleh? Boleh. Kelompok 2, kelompok 3 kita tepuk salut untuk kelompok 2 dan satu pesan pada saya kalau sudah kakek jangan cari kekasih ya. Oke baik, kita tepuk salut untuk kelompok 2. 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik selanjutnya yang mau dapat nomor urutan 2, silakan saya kasih waktu 7 menit. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok
menyampaikan demokrasi liberal kepada tim kasusnya. Ya baik, kelompok 1 dan kelompok 2 fokus karena mereka mau role play bukan mulai-mulai ya. Silakan. Saya selaku Perdana Menteri, Saya selaku Kabinet Burhanuddin. saya selaku Kabinet Naksir, Dan saya selaku Kabinet Alisan Widoyo 1. Saya selaku Dewan Perwakilan Rakyat. baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Para anggota parlemen serta para kabinet yang terhormat, saya berdiri di sini bukan sebagai pemimpin koalisi, melainkan sebagai juru bicara jutaan suara rakyat yang terhormat dan tidak berkuasa disampaikan. Kita akan memilih, akankah kita dicatat sejarah sebagai kabinet yang menyerah pada tak menawar atau sebagai kabinet yang mampu mempertahankan kedaulatan. Sidang ini saya buat bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, melainkan kita juga akan membahas beberapa agenda penting yang telah dihasilkan pada konferensi meja bulan. Yang pertama berkaitan dengan pengembalian Irian Barat dari tangan asing ke Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tepatnya pada tahun 1955. Dan yang ketiga berkaitan dengan penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 tepatnya di Bandung. Berkaitan dengan hal tersebut, saya memberi waktu serta kesempatan kepada para kabinet agar nantinya memaparkan setiap program, kinerja, serta kebijakan yang telah dibuat selama menjabat. Dan berkaitan dengan hal tersebut, saya juga minta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menanggapi setiap satu atau dua kalimat berkaitan dengan apa yang telah dipaparkan oleh para kabinet. Maka dari itu, saya buka sidang ini secara resmi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini selaku Kabinet Naksir akan memaparkan progres yang telah saya kerjakan selama saya menjabat dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Program yang saya buat yaitu mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Berkaitan dengan kedaulatan, setelah sukses konferensi ASEAN Afrika, kita harus membubarkan Uni Indonesia Belanda sepihak dan meninjau hasil KMB. Ini langkah tegas. Dan berkaitan dengan Irian Barat, kami telah melakukan simulasi mendesak strategi diplomasi dengan Belanda dan di forum internasional, terutama PBB, untuk mengembalikan Irian Barat yang masih hidup. Kita perlu dukungan dana besar. Baik, berikut kebijakan-kebijakan yang saya buat. Yang pertama yaitu melakukan upaya diplomasi. Mengadakan perundingan pertama antara Indonesia Belanda mengenai status Irian Barat pada bulan Desember tahun 1950. Yang kedua, membentuk panitia teknis untuk menangani masalah Irian Barat. Dibentuk pada 16 Oktober tahun 1950. Yang ketiga, menjadikannya program kerja utama secara eksplisit, memastikan, memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat sebagai salah satu program pokok kerja. Kemudian prestasi yang saya dapat selama saya menjabat yaitu Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB. Yang terakhir, tantangan yang saya hadapi selama saya menjalankan program ini yaitu terjadinya pemberontakan daerah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, terima kasih kepada Kabinet Naksir yang telah memaparkan setiap program serta progres yang telah dibuat selama menjabat. Ini merupakan langkah tegas dan berani, terutama berkaitan dengan pengembalian Irian Barat dari tangan asing ke Indonesia. Lalu, bagaimana dengan Mendagri berkaitan dengan persiapan domestik tentang pemilu? Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya selaku Kabinet Burhanuddin akan menyampaikan program kerja saya dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1956. Pemilu
1955 sudah 95% siap. Simulasi proses pengamanan dan koordinasi penyelenggaraan sudah dilakukan. Kita akan memastikan pemilu berjalan dengan jujur. Kebijakan yang saya buat, penentuan tujuan dan tahapan pemilu. Keputusan untuk penyelenggaraan pemilu ada 2 tahap. Yang pertama, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 September 1955. Yang kedua, memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Prestasi yang saya capai adalah menyelesaikan masalah TNI Angkatan Darat. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1955. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari sini saya selaku Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Kabinet yang telah memaparkan program kerja serta prestasi yang diperoleh selama bertugas menjalankan perannya masing-masing. Jadi sini saya akan menanggapi yang pertama dari Kabinet Nasir. Baik, Anda sebagai Menteri Dalam Negeri mengenai pembubaran KMB, langkah ini sangat legal atau sangat tepat. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan tantangan menghadapi pemberontakan di daerah yang mungkin inspirasi gejolak ekonomi setelah pembubaran KMB? Coba Anda jelaskan terkait hal ini. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pemberontakan adalah masalah domestik yang ditangani Mendagri. Tugas saya adalah mengambil keputusan yang berani demi martabat bangsa dan menghapus beban utang kolonial. Baik, bagaimana argumen yang telah disampaikan oleh Kabinet Nasir? Apakah DPR ingin menanggapi lanjutan berkaitan dengan tantangan pemberontakan di daerah? Baik, yang kedua saya ingin menanggapi dari Kabinet Burhanuddin. Baik, Anda sebagai Menteri Luar Negeri, jadi di sini kami 100% mendukung pemilu. Namun di Jawa Barat kondisi pengamanan oleh militer belum begitu stabil. Bagaimana Anda menjamin DPR dan Perdana Menteri bahwa bisa memberikan kabar yang benar dan jujur bahwa pemilu akan aman di seluruh wilayah? Terima kasih atas tanggapan dari Bapak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Kami telah melakukan simulasi koordinasi dengan TNI Angkatan Darat dan polisi untuk mengamankan distribusi logistik dan TPS. Kami akan memberikan laporan keamanan secara berkala, benar, jujur kepada DPR. Terima kasih. Baik, apabila hal tersebut tidak berjalan dengan lancar atau tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan, siapakah yang menjalankan hal tersebut? Saya bersiap menjamin. Saya bersedia menjamin apabila ada konflik yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku Kabinet Ali Sastro Wijoyo akan menyampaikan program kerja saya dari tahun 1953 sampai 1955. Jadi program kerja saya yaitu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Kebijakan yang saya buat ialah penyelenggaraan konferensi Asia Afrika atau KAA, di mana konferensi Asia Afrika ini memiliki arti penting dalam sejarah Indonesia dan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika. Prestasi yang saya dapatkan ialah berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 negara Asia Afrika
dan menjadikan tonggak penting dan gerakan solidaritas negara-negara Asia Afrika. Yang terhormat Ketua Dewan, Konferensi Asia Afrika ini adalah penentuan nasib bangsa dan menjadi panggung dunia bagi Indonesia, dan kita harus menyambutnya dengan bangga dan sukses. Di sini saya menekankan bahwa Konferensi Asia Afrika ini adalah kesempatan emas untuk bangsa Indonesia dalam memimpin dunia. Terima kasih. Baik, tentu saja saya menanggapi terkait dengan pemaparan kinerja kerja serta prestasi yang telah dipaparkan oleh Kabinet Alistus Suryo yang pertama. Memang seperti yang kita ketahui bahwa konferensi Asia Afrika ini sangat berdampak bagi solidaritas di antara negara-negara. Baik, Tuan Perdana Menteri yang terhormat, dana puluhan juta itu bisa membangun irigasi dan sekolah. Rakyat bertanya, atau saya sebagai perwakilan rakyat yang bertanya, mengapa uang negara dihabiskan untuk menjamu tamu, sementara rakyat kita masih hidup lapar? Terima kasih atas tanggapan dari Ketua Dewan. Saya sudah memahami hasil tanggapan yang telah Bapak berikan. Saya tegaskan kembali bahwa Indonesia itu bebas aktif, dan saya tidak takut. Konferensi Asia Afrika ini adalah forum perdamaian, bukan ideologi. Saya meminta dukungan penuh dari Ketua Dewan, dan saya pertaruhkan jabatan kabinet demi suksesnya konferensi ini yang akan menjadi kebanggaan seluruh Asia dan Afrika. Saya menegaskan prinsip bebas aktif, dan saya siap bertanggung jawab, dan saya yakin akan memanfaatkan dan mengelola dana sebaik-baiknya, dan menjamin tidak akan ada krisis yang dialami oleh masyarakat jelata. Jika ada, saya siap dan bertanggung jawab dengan isu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kabinet Alistus Suryo yang telah menjawabkan beberapa pertanyaan saya. Ya, lanjutkan info. Baik, setelah kita mendengarkan beberapa argumen kritis yang telah disampaikan oleh para anggota parlemen serta para kabinet, di sini kita masuk pada fase terakhir berkaitan dengan evaluasi. Kini kita telah tiba sampai penghujung pembahasan berkaitan dengan 3 babak penting perjalanan sejarah bangsa kita. Ini kita telah melihat setiap kabinet, setiap pribadi yang duduk di kursi, yang berjuang menggunakan upaya serta daya untuk mewujudkan cita-cita demokrasi dan mempertahankan kedaulatan. Jadi terdapat beberapa poin penting yang dapat kita ambil pada sidang kali ini. Yang pertama berkaitan dengan tugas kedaulatan tentang pengembalian Irian Barat dari tangan asing ke Indonesia. Secara sederhana, bagi Indonesia menolak adanya satu jengkal sedikit pun tanah milik Hindia Belanda yang masih berada di tangan asing, di mana kita memastikan bahwa seluruh wilayah Nusantara berada dalam satu kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan mengubah peta dunia tentang menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, di mana Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 sukses mengubah peta dunia, bukan secara geografis, melainkan secara geopolitik, dengan memperkenalkan pemain baru, yaitu Solidaritas Asia Afrika, di mana Indonesia berani bersuara di panggung global serta mengubah sejarah tanpa senjata. Yang ketiga, berkaitan dengan janji demokrasi. Pemilu tahun 1955 adalah tonggak emas di mana janji kedaulatan rakyat benar-benar diterjemahkan menjadi sebuah praktik politik. Dengan demikian, mari kita wujudkan setiap program kerja kabinet dengan dedikasi sehingga dapat menghadapi setiap tantangan dengan keberanian. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan ini, saya nyatakan sidang ini ditutup secara resmi. Terima kasih kepada tim yang telah
Karena apa saja pengaruh positif penerapan demokrasi liberal terhadap kehidupan bernegara? Terima kasih. Ya, tadi pengaruh positifnya dari penerapan demokrasi liberal terhadap kehidupan bernegara. Silakan kelompok. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok. Penerapan demokrasi liberal memiliki beberapa pengaruh positif yang signifikan terhadap kehidupan bernegara, terutama dalam menjamin hak-hak individu dan mendorong partisipasi publik. Pengaruh positif utamanya yaitu perlindungan hak individu atau HAM dan hak asasi manusia atau HAM. Demokrasi liberal secara inherent mengedepankan hak-hak dasar warga negara atau hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi, yaitu warga negara mendapatkan jaminan kebebasan berbicara, berpendapat, yang berserikat lebih luas. Baik, terima kasih. Oke, baik. Baik, sekian saja presentasi singkat dari kami kembali kepada kelompok berikut. Oke, baik. Kalau tadi tepuk sabuk kita tepuk wow, ya. Kita role play, kita bermain peran. Silakan kelompok 1 dan 2 kita tepuk wow kepada kelompok 3. 1, 2, 3. Dikasih B. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan mengenai materi demokrasi liberal di Indonesia dari tahun 1990 sampai 1959. Kepada teman kelompok, waktu di tempat saya persilakan. Mohon perhatiannya di sini. Angkat tinggi sedikit. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Seperti yang kita perhatikan, di sini kami telah menggambarkan peta konsep mengenai demokrasi liberal. Di peta konsep ini, kami memaparkan latar belakang terjadinya demokrasi liberal, ciri-ciri dampak demokrasi liberal, serta kabinet-kabinet yang terlibat pada demokrasi liberal. Sebelum kita mengetahui latar belakang dan ciri-ciri, di sini kami akan menjelaskan terkait demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan sebuah sistem politik yang menggabungkan dua elemen utama. Yang pertama ada demokrasi, yang kedua adalah liberal. Demokrasi yang artinya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, sedangkan liberal merupakan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Lalu, latar belakang dari demokrasi liberal yang pertama adalah berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 menggantikan Konstitusi RIS pada tahun 1949. Latar belakang yang kedua, sistem pemerintahan berubah dari presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, pengaruh liberalisme pasca kemerdekaan. Yang keempat, presiden sebagai kepala negara, sedangkan PM sebagai kepala pemerintahan. PM itu Perdana Menteri ya? Ya. Lalu, ciri-ciri dari sistem demokrasi liberal. Yang pertama adalah sistem multipartai. Yang kedua, kebebasan
demokrasi liberal. Yang pertama, kebebasan berpendapat, pers terjamin. Yang kedua, pemilu pada tahun 1955 sangat demokratis dan jujur. Yang ketiga, partai politik berkembang pesat. Yang keempat, suksesnya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Yang kelima, politik luar negeri bebas aktif berkembang. Yang keenam, partisipasi masyarakat dalam politik meningkat. Ada juga beberapa dampak negatif dari demokrasi liberal. Yang pertama, ketidakstabilan politik pada 7 kabinet dalam 9 tahun. Yang kedua, munculnya gerakan separtis di DDL, DLL, PRI dan Pemesta. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi melambat. Yang keempat, inflasi tinggi dan defisit anggaran. Yang keenam, perpecahan antara partai politik. Yang ketujuh, program pembangunan tidak berkelanjutan karena kabinet sering berganti. Yang kedelapan, korupsi mulai berkembang. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman Il untuk menjelaskan terkait dengan kabinet-kabinet yang berkuasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kabinet. Jadi, selama masa demokrasi liberal, sering terjadinya pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Jadi, yang pertama, kabinet Nasir. Pada tanggal 1 September 1950 sampai tanggal 20 Maret 1951, alasan terakhirnya masa jabatan adanya mosi tidak percaya dari Pak Denny menyangkut pencabutan PP nomor 39 tahun 1950. Kegagalan menyelesaikan masalah ini adalah prestasi Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB. Yang kedua, kabinet Sediman. Pada tanggal 7 April 1951 sampai 3 April 1953. Alasan terakhirnya masa jabatan adanya penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar Amerika. Dan selanjutnya saya Selanjutnya, kabinet Muldoko. Awal masa jabatan pada 3 April 1952 dan berakhir pada tanggal 30 Juli 1953. Prestasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Alasan terakhirnya masa jabatan karena adanya peristiwa di Bandung Murawa, Sumatera Selatan. Yang keempat, kabinet Ali Sastro-Widodo yang pertama. Awal masa jabatan pada tanggal 1 Agustus tahun 1953 dan berakhir pada tanggal 24 Juli 1955. Prestasi terselenggaranya Konferensi Afrika di Bandung pada tahun 1955. Alasan berakhirnya masa jabatan karena adanya masalah dengan TNI AD. Baik, selanjutnya kabinet yang kelima adalah kabinet Burhanuddin. Masa jabatan dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 dan berakhir pada tanggal 3 Maret 1956. Prestasi yang didapatkan adalah menyelesaikan konflik antara TNI Angkatan Darat. Alasan berakhirnya masa jabatan ini karena dianggap tugasnya telah selesai. Yang keenam, ada kabinet Ali Sastra-Wijoyo kedua. Masa jabatan dibentuk pada tanggal 24 Maret 1956 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 1957. Prestasi yang didapatkan adalah koalisi dengan partai PNI, Masyumi, dan NU. Alasan berakhir masa jabatan ini karena dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan separatis. Yang ketujuh, kabinet
yaitu dengan keluarnya dekret presiden serta percobaan pembunuhan Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mungkin dari teman-teman kelompok yang mengerti mengenai penjelasan kami. Saya silakan teman-teman kelompok untuk selesai. Kelompok berapa yang bertugas untuk bertanya? Tiga, Bu. Silakan kelompok 3. Silakan tanya, boleh ditanya naik Pak. Kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya bertanya, kira-kira apa perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi pada umumnya? Terima kasih. Perbedaan demokrasi liberal dengan demokrasi pada umumnya atau demokrasi saat ini supaya lebih dekat. Silakan menjawab kelompok. Oke, ya, waktu diskusi selesai, silakan menjawab. Ayo. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Di sini kelompok menanyakan perbedaan antara demokrasi liberal dengan demokrasi pada saat ini. Tentunya seperti yang kita dengar tadi, kami telah menyebutkan ciri-ciri dari demokrasi liberal. Salah satunya yaitu sistem multipartai. Partai-partai yang terkenal pada saat demokrasi liberal ini ada Masyumi, PMI, dan PKI. Yang kedua, kebebasan yang sangat luas. Yang ketiga, pergantian kabinet sangat sering. Hubungannya dengan demokrasi saat ini, Indonesia tidak semena-menanya untuk menggantikan kabinet seperti yang diterapkan pada demokrasi liberal dulu yang diterapkan oleh presiden, yaitu menggantikan kabinet selama 7 kali dalam 9 tahun. Dan pada demokrasi sekarang tidak sering terjadinya pergantian kabinet, atau tidak kekuasaannya itu dipegang oleh presiden, tentunya melalui permusyawaratan dan mufakat yang mengambil keputusan bersama mengenai pemilihan kabinet yang telah ditentukan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada yang dalam bentuk perang, kemudian ada yang dalam bentuk tulisan, kemudian dipindahkan ke kertas karton, kemudian ada juga yang saya kasih video dan mereka menganalisis. Jadi pada prinsipnya itu merupakan pengertian demokrasi sesuai dengan demokrasi liberal sesuai dengan ketentuan yang sudah dalam materi dasar. Jadi kalian sudah mampu menjawab LKPD sesuai dengan petunjuk yang ada, kemudian sudah berhasil juga melakukan simulasi singkat. Ya, jadi sudah mampu mempertanggungjawabkan, mampu untuk menularkan ide-ide baru dari pengembangan materi yang sudah kita tonton bersama tadi. Kemudian saya mungkin minta satu orang dari setiap kelompok untuk ambil kesimpulan. Ya, dari kelompok mana duluan? Kesimpulan singkat saja terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Kelompok mana duluan? Silakan. Kelompok 1 dulu ya. Ya, kelompok 1 silakan ambil kesimpulannya. Baik, kesimpulan yang dapat kami buat di mana pada demokrasi liberal ini Indonesia sering mengalami pergantian kabinet dalam kurun waktu
karena dengan dibentuknya demokrasi liberal ini pada masalah-masalah yang muncul dan para kabinet ini tidak kinerjanya Tidak apa? para kabinet ini kinerja dalam demokrasi ini tidak bagus kinerjanya. Sehingga contohnya mereka tadi kan ada yang bertujuan untuk membebaskan pilihan, tapi dari 9 kabinet ini tidak ada yang mampu untuk membebaskan pilihan dari Belanda. Sehingga demokrasi liberal ini tidak cocok untuk negara Indonesia. Oke, baik. Kelompok 2, kelompok 3, silakan. Siapa? Cecep, ya. Silakan Cecep. Baik, dapat disebutkan dari 3 kabinet yang ada pada masa liberal Indonesia, tidak ada satupun kabinet yang bisa mengambil wilayah di Irian Barat dari tangan Belanda. Oke, baik. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan tepuk tangan. Oke, ada yang bilang begitu demokrasi ini tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Terus ada yang bilang juga, walaupun banyaknya kabinet itu, tapi tidak ada satupun yang berhasil untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Itu jawabannya tadi sudah ada di kelompok sana. Kenapa mereka tidak berhasil menyelesaikan masalah Irian Barat? Yang pertama itu korupsi. Yang kedua tadi sudah ada perbedaan kepentingan. Yang ketiga itu perbedaan ideologi. Nah, soal tidak cocok dan cocoknya ini itu tergantung pada kepentingan dari masing-masing kabinet. Mereka tidak berorientasi pada masalah yang sebenarnya itu apa, tapi lebih kepada masalah pribadi. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Ya, mari kita renung lagu yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada sesi quiz. Oke, perhatian di sini ini pertanyaannya rebutan.
Masalah Irian Barat ini itu yang menjadi dasar untuk kita pada materi tentang demokrasi terpimpin yang akan kita bahas setelah ini. Jadi setelah selesai materi hari ini, Ibu akan titip pesan untuk kalian cari di rumah, cari di rumah itu entah di YouTube, di mana saja pokoknya di rumah pendidikan atau di ruang pendidikan ada satu ada namanya kelas murid. Jadi bisa kalian akses ke situ, nanti Ibu kirim linknya, kalian cari tentang seperti apa demokrasi terpimpin itu. Tapi latar belakangnya sudah tahu bahwa salah satu persoalan mengapa ada demokrasi terpimpin itu ada terkait dengan masalah Irian Barat. Nah, nanti masalah Irian Barat ini kita akan selesaikan itu pada materi tentang demokrasi terpimpin. Bisa? Cari poin-poin pentingnya supaya minggu depan kalau kita bahas itu Jumat ya. Hari Jumat itu kita bahas itu dasarnya sudah ada. Jangan datang duduk diam pulang. Harus punya dasar supaya pembelajaran kita itu bisa berjalan lancar. Nah, baik, karena kalian sudah sampai pada sesi refleksi tadi, itu berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tarik nafas. Oke, berikan senyum terbaik, belajar sejarah itu harus gembira ya. Harus gembira, kita omong negara, ngomong saja. Hari ini kita omong, besok kita jadi pelaku. Ya. Tadi sudah disimulasikan, ada yang anggota DPR, ada yang jadi menteri nanti dalam kabinet. Kita doakan semoga bisa terwujud. Amin ya? Amin. Baik, terima kasih banyak untuk hadiran hari ini, untuk konsentrasinya, untuk fokus dari kalian. Kita bisa menyelesaikan masalah persoalan-persoalan hari ini dengan baik. Oleh karena itu, pulang ke rumah titip pesannya Ibu tadi itu supaya belajar mempersiapkan untuk materi selanjutnya. Bisa? Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau misalnya mungkin ada yang salah kandung nama, terus mungkin ada lirikannya Ibu yang tersinggung, minta maaf ya. Baik, memaafkan itu lebih bagus daripada dendam ya. Baik, sekian saja untuk hari ini. Mungkin kita bisa berdiri dulu untuk berdoa. Amin.